اللهم صل على سيدنا محمد وأسهل الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam bimbingan, selalu di dalam lindungan, selalu di dalam penjagaan, selalu di dalam pemeliharaan, dan selalu di dalam kecukupan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Marilah kita awali kajian di subuh yang indah ini dengan kalimah-kalimah thayyibah, agar merasuk di dalam hati, nyawa, jiwa, rah dan kehidupan ini, agar senantiasa teraplikasi dan istiqomah di dalam kehidupan ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Kajian di subuh yang indah ini berjudul Yang Ini Aku, Kekasihmu yang dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini kita sejak detik-detik akil balik hingga setua ini, kita selalu hidup bersendirian. Hidup bersendirian tanpa Tuhan. Hidup bersendirian tanpa Sang Kekasih. Hidup sendirian tanpa Sang Pemelihara. Hidup bersendirian tanpa Sang Penjaga. Hidup sendirian tanpa Sang Pencipta. Karena selama ini kita sendirian merasa menjadi Sang Pencipta atas diri kita, di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah tanda yang di dalam Al-Quran ketika Adam dan Hawa telah memakan buah yang terlarang, yakni memakan buah khuldi atau memakan buah kehidupan dan buah badan ini. Ketika detik-detik akil balik tiba, maka diturunkanlah Adam dan Hawa yang telah melanggar perintah Allah, yang mana tidak boleh mendekati pohon ini atau kayu khuldi apalagi memakannya. Maka diturunkanlah Adam dan Hawa ke dunia. Jadi inilah lambang bagi seluruh umat manusia,
ketika manusianya sejak dari tanah sampai menjadi bayi bersama Tuhannya, bersama keadamannya, bersama ketiadaannya. Ketika detik-detik akil balik tiba, maka muncullah hawa nafsu, yakni mengajak untuk makan buah yang terlarang, untuk memakan buah khuldi, supaya manusianya hidup kekal di dalamnya. Otomatis Allah menurunkan Adam dan Hawa. Ketika detik-detik akil balik tiba, ketika manusia mulai merasa, ketika manusia mulai menyangka bahwa hidup dan badan ini adalah hidup dan badannya, adalah hidup dan badan ciptaan manusianya, maka diturunkan manusia ke dunia. Alias maka muncullah pengakuan-pengakuan di dalam hati kita selama ini sejak detik-detik akil balik. Ketika kita TK, mulailah kita mengaku-akui, ini milikku, itu milikku, semua diaku-akui oleh manusia kita selama ini. Karena manusianya sudah terpisah dengan Tuhannya. Inilah yang dimaksud manusia Adam dan Hawa diturunkan ke dunia, akhirnya disibukkan hatinya, dibakar hatinya dengan perkara-perkara dunia. Dan Adam, Hawa dipisahkan. Jadi lambang Adam dan Hawa dipisahkan dari ufuk barat dan ufuk timur atau ufuk utara dan selatan. Itu simbol belaka, maknanya manusianya ketika datang detik-detik akil balik dipisahkan dari Tuhannya, sehingga manusia hidup bersendirian. Ketika manusianya hidup bersendirian, maka tak ada yang ada, tak ada yang wujud, tak ada yang hidup kecuali diri manusianya sendiri. Itulah lambang hawa nafsu manusia. Hawa dipisahkan dari sang Adam, manusia dipisahkan dari Tuhannya. Kenapa? Karena manusianya lebih cinta, lebih ridho menjadi Tuhannya sendiri daripada dituhani oleh Tuhan Sang Pencipta di hati kita selama ini. Maka terpisahlah sang kekasih dari kekasihnya. Maka terpisahlah Adam dan Hawa. Maka terpisahlah manusia dengan sang penciptanya. Untuk kembali manusia kepada penciptanya, untuk kembali bertemu Hawa dan Adam, harus Hawa mengadamkan dirinya. Maknanya hawa nafsu harus rela, ridho, meletakkan, melengsarkan, menghancurkan kerajaan-kerajaan iblis, kerajaan-kerajaan setan, kerajaan-kerajaan jin yang panas yang ada di dalam hatinya, supaya kembali kepada Adam. Jadi manusia yang meniti perjalanan tasawuf atau perjalanan ilmu hakikat makrifat, itulah manusia-manusia yang sudah rindu ketemu Adam, yang sudah rindu ketemu ketiadaan, dan yang sudah rindu bertemu sang kekasih, dan yang sudah rindu bertemu Tuhannya. Jadi pertemuan Adam dan Hawa itu takkan pernah terjadi bila manusianya masih ada, bila hawa nafsu ini masih merajalela, masih berbuat kemungkaran, masih berbuat fahsya wal mungkar di dalam hatinya, maka takkan pernah bertemu kembali dengan Adam dan kembali ke surga Firdaus. Inilah semua yang diceritakan di dalam Al-Quran itu sebagai simbol, sebagai lambang. Ternyata semua yang ada di dalam Al-Quran itu adalah perilaku setiap diri manusia. Wa min anfusikum, dan semua sudah ada di dalam dirimu. Afala tubsirun,
apakah engkau tidak menyaksikannya? Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimanakah caranya agar kita bisa bertemu dengan Sang Kekasih? Bagaimanakah caranya kita agar kita bersama-sama lagi, berjamaah lagi dengan Sang Pencipta, berjamaah lagi dengan Tuhan yang menciptakan diri kita? Caranya ya harus berani melengsarkan hawa nafsu kita yang selama ini kita pertuhan-tuhankan. Hawa nafsu diri kita yang selama ini kita jadikan berhala-berhala, yang mana dengan berhala-berhala itu dapat menghijabi, dapat memenjara, dapat membelenggu manusianya sehingga tak dapat bertemu Tuhannya. Inilah lambang Dajjal yang terkutuk itu. Ternyata yang dikatakan Dajjal itu ya diriku sendiri, diri manusia yang masih terkungkung di dalam hawa nafsunya, yang masih merasa dirinya paling ada daripada adanya Allah, yang merasa dirinya paling wujud daripada wujudnya Allah, yang merasa dirinya paling hidup daripada hidupnya Allah, yang merasa dirinya paling berkuasa daripada kuasanya Allah. Inilah Dajjal itu, yakni diri saya sendiri, yang mana di dalam di atas kening ada tanda kafir, kufur kepada Sang Pencipta, sehingga hidup sendirian di dalam surga Dajjal. Apa itu surga Dajjal? Kenikmatan dunia. Itulah surganya Dajjal itu yang selama ini kita rasakan. Maka dari itulah ada perintah-perintah, wahai manusia, berdoalah kepadaku agar engkau terhindar dari fitnahnya Dajjal. Kenapa fitnahnya Dajjal ada dan sudah turun? Karena Dajjalnya sudah ada. Bila Dajjalnya belum ada, ya tak akan ada fitnahnya. Ketika Dajjalnya sudah ada, maka muncul pula fitnahnya. Maknanya berdoalah, mohon ampunkanlah kepada Tuhanmu dari segala kezaliman hatimu terhadap Tuhanmu. Itulah fitnah Dajjal yang ternyata punya mata satu. Jadi Dajjal punya mata satu dan lambangnya kafaro itu ternyata adalah diri kita sendiri yang matanya hanya satu, matanya hanya berfokus kepada memandang dunia dan perkara-perkara yang selain Allah. Itu yang dimaksud mata satu, mata dunia, dan matanya tak akan bisa menatap akhiratnya. Kenapa? Karena buta mata hatinya. Mata hati inilah yang harus dibuka. Mata hati inilah yang terlelap tidur yang harus dibangunkan. As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik, lebih afdal, lebih mulia daripada tidur. Maknanya mata hati kita yang selama ini tertidur, maka mata hati kita hanya memandang mata satu, yakni perkara-perkara dunia. Mata dohir memandang dunia, mata batin selama ini hanya menyimpan dunia saja, hanya menyimpan perkara-perkara babagan dunia saja, hanya menyimpan perkara-perkara babagan hawa nafsu saja, karena hatinya pun masih berada di dunia, tidak bisa miber, tidak bisa terbang ke akhirat. Kenapa? Karena hatinya selama ini masih terpenjara oleh dunia. Inilah yang dimaksud Dajjal itu terpenjara, tak bisa keluar. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi hawa nafsu inilah lambang Dajjal, hawa nafsu inilah lambang setan, hawa nafsu inilah lambang iblis, jin dan sebagainya. Sehingga hawa nafsu inilah yang membelenggu hati manusia, yang membelenggu jiwa, nyawa, roh manusia agar tidak bisa bertemu dengan sang kekasih. Maka dari itu, bila kita sudah sangat amat rindu bertemu dengan sang kekasih, ya kita harus merelakan, ya kita harus melawan, ya kita harus berjihad perang akbar melawan jin yang ada di dalam dada kita, melawan setan yang telah lama membelenggu kita, melawan iblis yang telah lama memperbudak kita, dan melawan Dajjal yang selama ini memfitnah-fitnah kita saja di dalam kehidupan ini. Apa bukti dari fitnah-fitnahnya Dajjal? Keberadaan kita di dunia ini fitnah. Kewujudan kita di dunia ini fitnah. Kehidupan kita di dunia ini fitnah. Syahadat kita yang selama ini kita pahami fitnah. Solat-solat kita yang selama ini kita kerjakan fitnah. Ibadah-ibadah yang selama ini kita lakukan sejak detik-detik akil balik, semuanya di dalam fitnah Dajjal, diakui, dikuasai oleh hawa nafsu kita sendiri. Zakat kita fitnah, puasa kita fitnah, haji umroh kita fitnah, amal soleh dan amal kebaikan kita selama ini penuh dengan fitnah-fitnah Dajjal. Apa itu? Diakui sebagai manusianya yang berkuasa atas segalanya. Inilah fitnah-fitnah Dajjal itu yang tak pernah kita pahami. Karena Dajjal kita anggap, kita pahami selama ini datangnya besok. Dan ketahuilah setiap manusia itu pasti kedatangan Dajjal. Setiap manusia itu pasti kedatangan hari kiamat. Baik itu Nabi Adam sampai akhir zaman, semuanya terhinggapi, semuanya berkisah di dalam Dajjal, setan, iblis, jin di dalam hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan datang kematian. Jadi makna kematian di sini, kalau kematian versinya pemahaman manusia, ya matinya badan-badannya, inilah yang disebut kematian. Akan tetapi bagi Allah, versinya Allah, kematian itu bukan matinya badan. Manusianya hidup, tapi hatinya yang mati. Manusianya hidup, tapi hatinya yang keras, lebih keras daripada batu. Itulah kematian di sisi Allah. Bila jiwa manusianya mati, apakah syahadatnya juga ikut mati? Solatnya pun juga ikut mati, zakatnya pun juga ikut mati, puasanya pun juga ikut mati, haji umrohnya pun juga ikut mati, amal solehnya pun juga mati, fana, hancur berkeping-keping. Kenapa? Bagaimana mungkin manusia bisa sholat dan ibadah? Bagaimana mungkin manusia bisa terwujud di dunia ini tanpa kekasihnya? Maka sadarilah bahwa sebenarnya kekasih kita sudah menunggu lama kita. Sementara kita selama ini di dunia hanya bersenda gurau, hanya berkasih-kasihan dengan dunia saja. Inilah lambang Siti Hawa, yakni perkara-perkara tanah, perkara-perkara dunia yang dari tanah. Lebih cinta kepada yang dari tanah daripada siapa yang menciptakan tanah. Inilah Siti Hawa itu. Maknanya, ya seluruh manusia inilah yang dimaksud Siti Hawa, dibuat, dicipta dari tanah, tapi di atas tanah sombong kepada asal usulnya. Di atas tanah, di bumi ini angkuh terhadap asal usulnya. Inilah diri saya dan diri kita semua.
maka selamanya kita takkan pernah bisa Islam, takkan pernah menempuh jalan yang lurus bila kita tidak bisa menanggalkan hawa-hawa yang ada di dalam diri kita melalui pelajaran, melalui mengkaji ilmu hakikat makrifatnya, sehingga syariat toreko hakikat makrifat sudah manunggal, sudah tunggal, tidak terpisahkan lagi. Disitulah saat-saat detik-detik pertemuan hamba dengan Tuhannya. Bila hamba sudah tahu hakikat diri sejatinya, bila hamba sudah tahu siapa dia yang sebenar-benarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada suatu pertanyaan. Bila Allahnya gaib, bila Tuhannya tak nyata, tak jelas kewujudannya, lalu selama ini kita hantarkan, kita haturkan, kita persembahkan, kita abdikan kepada siapa amal-amal yang selama ini telah kita perbuat, amal-amal yang selama ini telah kita lakukan, sholat kita, syahadat kita, zakat kita, puasa kita, haji umroh kita, perbuatan-perbuatan baik yang selama ini kita sangka sebagai perbuatan baik, amal-amal soleh yang selama ini kita sangka sebagai amal soleh, lalu kita kumpulkan semua amal-amal itu, diberikan, dihaturkan, dipersembahkan kepada siapa? Sedangkan Allahnya gaib, sedangkan Allahnya ndak ada. Berarti amal ibadah, amal soleh, sholat, syahadat, zakat, puasa, dan haji umroh kita selama ini kan hanya halusinasi manusianya saja, hanya ibadah bayang-bayang saja, yang mana semuanya diabdikan, dipersembahkan, dihaturkan kepada untuk pemuas hawa nafsu kita sendiri. Kenapa? Karena hanya hawa nafsu kita sendiri yang wujud. Kenapa? Karena hawa nafsu kita sendiri yang hidup. Kenapa? Karena hawa nafsu kita sendiri yang selama ini merasa berkuasa untuk melakukan apa saja apa yang kita lakukan. Itulah yang dimaksud sholat-sholat sendiri, makan sendiri, diaku-akui sendiri, zakat sendiri, diaku-akui sendiri, dimakan sendiri, puasa sendiri, diaku-akui sendiri, dimakan sendiri, haji umroh sendiri, beramal soleh sendiri, beramal ibadah sendiri, diaku-akui bahwa aku yang berkuasa untuk menjalankan dan mengerjakan. Inilah yang dimaksud manusia, termasuk diri saya selama ini salah sembah, salah ngabdi, salah di dalam bertuhan. Kenapa? Karena hawa nafsu kita, karena diri kita ternyata selama ini lebih wujud daripada Allah, lebih ada daripada sang kekasih. Maka dengan paparan-paparan urip Allah di YouTube, semoga kita bisa berbenah diri, bisa memerangi musuh yang terbesar, musuh manusia yang terbesar, yakni hawa nafsu kita sendiri, agar kita bebas, lepas, telah kembali dari Allah, kembali kepada Allah, terbang bebas menuju hadratillah, menjadi almarhum, orang-orang yang dirahmati Allah, orang-orang yang dikasihi Allah. Meskipun manusianya masih hidup, ya dikatakan almarhum. Kenapa? Karena di dalam dadanya yang ada hanya Allah, bukan manusianya lagi. Meskipun masih hidup dikatakan almarhum, orang-orang yang dirahmati Allah, karena Allah lebih wujud, lebih ada, lebih berkuasa daripada wujud dan kuasa diri manusianya di dalam hatinya. Inilah orang-orang yang sudah ketemu keadamannya, orang-orang yang sudah dengan keadaannya. Inilah detik-detik
Adam dan Hawa bertemu, maka mereka dinaikkan lagi ke akhirat, dinaikkan lagi ke surga. Di situ berbahagialah manusianya. Berbahagialah Adam dan Hawa di surga, yakni manusianya selalu berbahagia di sisi Tuhannya. Kenapa? Karena manusianya tak punya kuasa lagi hidup di dunia. Manusia tak punya kuasa lagi untuk beribadah. Manusia tak punya kuasa lagi untuk berperan di atas dunia ini, kecuali tak sebiji darah pun bisa bergerak tanpa izin Allah. Karena yang ada hanya izin Allah lah di dalam dada manusianya. Maka berbahagialah manusianya dengan sang kekasihnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah bukti sang kekasih itu? Bukti sang kekasih ketika kita belum ada sudah terbukti. Bukti sang kekasih ketika kita belum wujud sudah terbukti. Bukti sang kekasih ketika kita belum merasa merampok hidup dan badan ini sudah terbukti. Apa buktinya? Ketika saat di tanah dulu cikal bakal badan ini kan dari tanah. Tanpa uripe Allah maka tanah tak akan bisa berproses. Tanpa uripe Allah maka tanah tak akan pernah bisa disuapi, diminumi, dikasih sayangi, dicukupi rezekinya. Sehingga tanah berproses, diproses dengan uripe Allah menjadi tumbuh-tumbuhan, kemudian diproses lagi oleh uripe Allah tumbuh-tumbuhan menjadi hasil-hasil dari tumbuhan itu, yakni sayuran, yakni buah-buahan, yakni padi dan sebagainya. Dengan kasih sayang uripe Allah lah diproses dari hasil buah-buahan dimakankan kepada hidup calon-calon kedua orang tua kita, yakni dimakan oleh calon-calon kedua orang tua kita, sehingga dari hasil-hasil sayuran, buah-buahan dan padi itu menjadi sel sperma dan sel telur. Disitulah kasih sayang Allah yang selalu dan selalu bersama berjamaah dengan kita tanpa kita sadari selama ini, karena ego kesombongan diri kita yang selama ini telah menjadi Tuhannya diri kita sendiri, sehingga kita lupa dengan sang kekasih. Untuk mengingat kembali itu semua, ketika manusia bertemunya cikal bakal kedua orang tua kita, maka terjadilah pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Di situ pula Allah menghidupi, Allah memelihara, sehingga diperjalankan lagi dengan kasih sayangnya, dimakani, diminumi, diproses, dijaga, dicukupi sel sperma dan sel telur, sehingga menjadi gumpalan darah, gumpalan daging, menjadi janin, dan terlahirlah bayi-bayi yang mungil, kullu malutin yuladu alal fitrah, bayi-bayi yang suci, bayi yang masih suci dari pengakuan-pengakuan manusianya. Inilah sang kekasih yang selama ini kita tinggalkan itu. Selama ini kita hidup bersendirian, dipisahkan Adam dan Hawa, dipisahkan diri kita dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita telah lama melanggar, makan buah-buah kulti, makan buah kehidupan, makan buah kekuasaan, seolah-olah di dalam kehidupan ini, badan ini, hidup ini milik kita, sehingga kita terjerat, terbelenggu di dalam anar yang dalam. Semakin kita punya ini dan semakin kita punya itu, semakin berat, semakin besar anar, semakin membara api-api yang di dalam dada ini. Sampai kapan kita mau bertaubat? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua senantiasa disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami akhiri, meskipun hanya sekejap sejenak, semoga saya khususnya dan kita semua bisa bermuhasabah, bisa mengingat lagi sejarah yang belum kita tahu selama ini, yakni kembali kepada sang kekasih. Marilah kita gemakan salawat dalimin daf'ul bala
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا محل المشكلات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البليات، اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر كلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lagu ini bisa membangkitkan ingatan kita lagi, bisa menyadarkan keberadaan kita lagi, bahwa hanya Allah lah sang kekasih makhluk-makhluknya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di suatu malam, itu maknanya maha suci yang ada hanya Allah. Malam gelap gaib, tiada manusianya. Karena di dalam penciptaan yang dulu dari tanah yang ada hanya Allah. Sedangkan diri kita tidak tahu menahu. Dulu kita saat di tanah, berarti nyata dan kenyataannya bahwa hidup dan badan ini bukan milik manusia kita. Inilah tanda bukti bahwa hidup dan badan inilah sang kekasih yang selama ini manusia sudah merampok, sudah selingkuh, sudah memakan buah-buah terlarang, mengaku-akui hidup dan badan ini sebagai milik manusianya, maka manusianya akan memakan buah khuldi sebanyak-banyaknya, yakni semua urusan-urusan dunia, kekayaan-kekayaan dunia, pangkat-pangkat dunia, kebanggaan-kebanggaan dunia, kebesaran-kebesaran dunia akan membakar kita, akan menjauhkan diri kita kepada sang kekasih. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana fi hadhihi a'ma. Barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, wa huwa fil akhirati a'ma, dan di akhiratnya pun semakin tambah buta mata hatinya, wa adallu sabila, dan tersesat-sesat jalannya pula. Maknanya dunia ini adalah manusianya, akhirat adalah Tuhannya. Bila hati manusianya masih terwujud manusianya, maka selamanya manusia tersesat-sesat jalannya. Manusia akan binasa di dalam kekuasaannya. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama di dalam kajian YouTube Uripe Allah ini. Semoga kita bisa menyadari kesalahan-kesalahan kita, bisa menyadari kezaliman-kezaliman kita selama ini, sehingga kita bisa bertemu dengan sang kekasih. Bila sudah bertemu dengan sang kekasih, bila sudah bertemu antara Adam dan Hawa, itulah yang dimaksud Islam, itulah yang dimaksud syahadat, itulah yang dimaksud sholat, itulah yang dimaksud zakat, itulah yang dimaksud
puasa Ramadan. Itulah yang dimaksud haji dan umrah, dan itulah yang dimaksud amal soleh ketika manusianya sudah tak mampu beramal lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kiranya ada yang mau naik ke atas. Kalau tidak ada, akan saya akhiri. Kira-kira ada yang mau ditanya-tanyakan, wahai sahabat? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua memahami apa yang sudah dipaparkan dan bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وأكبر الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله